Berikutnya kita akan bahas tentang metode Newton. Pada metode Newton kita tidak lagi membutuhkan tebakan dua titik seperti bisection di ujung-ujung, tetapi ada beberapa hal yang harus diperlukan. Yang pertama, diberikan Y sama dengan Fx, dan perlu dipastikan bahwasanya Y aksen atau dfx per dx-nya ada, karena kita membutuhkan yang ini. Dan metode Newton diberikan oleh xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi f aksen xn, dengan f aksen adalah turunan. Siapa n-nya? N-nya adalah indeks dari pencarian mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai m. Siapa si m? Si m adalah iterasi maksimum. Kita akan nyari sampai berapa kali begitu. Kemudian ketika x-nya 0, di sini ada x1 dan x0. Siapa x0? X0 adalah tebakan awal. Jadi kita memilih hanya x0 aja tebakan awal. Kita akan cari sampai dengan ketemu, atau kita tetapkan beberapa hal, yaitu kriteria berhenti. Jadi kita akan berhenti ketika beberapa hal ini terpenuhi. Yang pertama, kalau fxn plus 1-nya sudah kurang dari epsilon, ini adalah toleransi maksimum, berarti dia sudah sangat dekat dengan akar yang diberikan. Toleransi kriteria yang kedua, jika f aksen xn plus 1-nya kurang dari epsilon. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan pembagian dengan 0, ini kriteria divergen juga, kita tidak bisa bikin di sana. Kemudian yang ketiga, jika xn plus 1 sudah sampai di jika n sudah mencapai di m, ini berarti kita katakan juga divergen, bahwa metode ini tidak bisa ketemu pada solusinya. Jadi salah satu dari ini terpenuhi, maka kriteria kita stop. Contoh, kita gunakan contoh yang sama pada bisection, yaitu y x kuadrat dikurangi 4, di mana analitiknya di plus minus 2, di 2 atau min 2. Kita membutuhkan turunan di sini. Kita butuhkan turunan. Berarti y aksennya sama dengan 2x. Kita butuh toleransi maksimum. Jadi saya tetapkan aja epsilonnya 0,01 misalkan. Kita butuh m, iterasi maksimum, tapi ini hanya satu papan tulis, jadi itu kita bisa abaikan karena mungkin hanya beberapa percobaan saja kita lakukan. Yang pertama, ketika n-nya sama dengan 0, tebakan awal kita kasih tebakan awalnya x0-nya sama dengan 5, supaya mirip dengan bisection tadi, ujungnya di 5 atau 4, kita ambil 5 di sini. Ketika n-nya sama dengan 0, kita punya x0 sama dengan 5. Apa yang kita cari? Kita cari x1 sama dengan x0 dikurang f x0 dibagi f aksen x0. F 5 adalah 5 kuadrat dikurangi 4, ini 21. F aksen 5 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti kita dapatkan x1 sama dengan 5 dikurangi 21 per 10 sama dengan 50 kurang 21 per 10
29 per 10 2,9. Kita hitung F 2,9 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 2,9 kuadrat kurangi 4, 4,41. Tidak ada yang memenuhi ketiga ini, berarti berhenti kita sampai di sini. Di n sama dengan 0. Di n sama dengan 0 kita sudah selesai. Lanjut di n sama dengan 1. Kita punya X1 sama dengan 2,9. Kita akan hitung X2 sama dengan X1 kurang F, X1 per F aksen X1. F 2,9 tadi sudah dihitung, ini adalah 2,9 kuadrat kurangi 4, 4,41. Kemudian F aksen 2,9, 2 kali 2,9, ini adalah 5,8. Jadi X2-nya sama dengan 2,9 dikurang 4,41 per 5,8 sama dengan 2,9 dikurang 4,41 dibagi 5,8. 2,139 653 655 dan seterusnya. Epsilon kita 2 angka di belakang koma, jadi kita ambil 4 saja. Ini menjadi 7 karena tadi 5 ya, kita bulatkan ke atas. Lalu F 2,1397 sama dengan 2,1397 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0,57. Ini 2,1397 kuadrat dikurangi 4 berarti 0,5783. Juga masih jauh dari sini, jadi kita akan berlanjut. Turunan kita tidak hitung karena apa? Karena ini fungsi polinom, dia akan seharusnya tidak ada masalah, kecuali memang sudah mendekati 0 di titik maksimum atau minimumnya. Di N1-nya sudah, di N2. N sama dengan 2, berarti kita punya X2 sama dengan, mana X2-nya? 2,1397. Kita akan tentukan X3. X2 dikurangi Fx2 per F aksen X2. F 2,1397 tadi sudah dihitung adalah 0,5783. F aksen 2,1397 adalah 2 kali 21397, 14, 18, 19, 67, 2, 4,2794. Maka X2-nya, X3-nya sama dengan 2,1397 dibagi 0,5783 dibagi 4,2794 sama dengan 2,1397 dikurangi 0,5783 dibagi 4,2794. 2,0046 karena kita ambil 4 di belakang koma. Lalu kita hitung F 2,0046 kuadrat dikurangi 4
sama dengan 2,0046 kuadrat dikurangi 4 0,001,842. Ini juga masih besar dari epsilon gitu ya. Ini besar dari epsilon. Ini juga masih besar dari epsilon. Ini masih besar dari epsilon karena epsilon kita 0,01. Ini masih besar. Jadi kita harus menghitung lagi. Di n sama dengan 3. X3-nya sudah ketemu 2,0046, berarti kita membutuhkan X4 kurang F X3 dibagi F aksen X3. F 2,0046 ini adalah 0,0184. Ya, kita ambil 4 digit di belakang koma 0184. F aksen 2,0046 2 kali 2,0046. Ini 12, 2 dengan 4 89, 0,04,09. Berarti X3-nya X4-nya 2,0046 dikurang 0,0184 per 4,0092 dengan 2,0046 dikurang 0,0184 dibagi 4,0092. 1, 2, 3, 4. 2,2, 3, 4, 10, 5, 5, 6. Wah, ini sudah sebetulnya sudah terlihat ini sudah oke. Tapi kita biarkan 4 digit, berarti sebetulnya ini sudah selesai. Karena apa? Karena akan F 2,0000. Meskipun ada yang di belakang tetapi kita ambil 4 digit tadi, maka 2,0000 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0,0000. Ini sudah sangat kurang dari epsilon. Jadi kita berhenti di iterasi di n ketiga ya. Kita 4 kali melakukan perhitungan. Di perhitungan pertama, kedua, ketiga, keempat kita dapatkan di X4 dan X4-nya sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Untuk metode Newton selesai sampai di sini.